Halo semuanya, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil proyek kewirausahaan kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Luciana Akoid, yang kedua itu ada Graciana Brian, yang ketiga itu Faustina Manek, dan yang keempat itu Johanna Domaking, dan yang kelima itu Lia Moresi, dan yang terakhir itu Sonya Wijaya. Kita langsung saja pada slide yang pertama. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Di slide pertama ini akan saya jelaskan mengenai pengertian kewirausahaan. Jadi kewirausahaan merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Selanjutnya di sini kita akan melihat tentang yang pertama produk. Produk yang kami hasilkan di sini berupa makanan dan minuman seperti bubur kacang hijau, sayur lodeh, dan es buah. Kemudian produksinya. Kegiatan produksinya itu dilakukan di rumah dan kos anggota kelompok dengan alamatnya di Fatuteke, kilometer 5 dan BTN. Kemudian harga. Harga untuk setiap produk kami itu kami jual dengan harga yang sangat terjangkau yang berkisar antara 2.000 sampai 5.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah promosi. Kelompok kami mempromosikan setiap produk kami melalui akun WhatsApp, Facebook, dan Instagram masing-masing anggota. Ya baik, produk pertama yang kami hasilkan yaitu bubur kacang hijau. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama, alatnya itu dandang, sendok kuah, wadah atau bokor, kompor, cup, dan sendok. Lalu bahan yang kami gunakan yang pertama kacang hijau, gula merah, santan kelapa, biji mutiara, gula pasir, daun pandan, dan air secukupnya. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama cuci bersih kacang hijau, kemudian direbus bersamaan dengan biji mutiara. Yang kedua, setelah kacang hijau dan biji mutiara matang, masukkan santan, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Yang ketiga, biarkan sampai mendidih, pastikan rasanya sesuai. Bisa juga ditambahkan gula pasir sesuai selera. Yang keempat, setelah semuanya matang, angkat dan didinginkan sebentar, lalu dituang ke dalam cup. Yang kelima, bubur kacang hijau siap dilaksanakan, siap dipasarkan. Gambar ini merupakan bukti pemasaran di sosial media. Yang berikut es buah. Yang pertama yang kita lihat bahan. Yang pertama alat. Alat yang kami gunakan itu ada wadah, pisau, papan iris, panci, sendok kuah, cup, dan sendok. Yang kedua bahan. Di sini buah-buahan yang kami gunakan itu yang pertama mangga, pepaya, dan semangka. Yang kedua agar-agar, yang ketiga sirup, yang keempat susu kental manis, yang kelima es batu, dan yang terakhir air. Yang berikut prosedur kerja dari proses pembuatan es buah. Yang pertama, siapkan buah-buahan yang akan digunakan, dikupas kulitnya, kemudian dicuci bersih, lalu dipotong dadu dan sisihkan. Yang kedua, agar-agar yang sudah disiapkan, dipotong dadu dan sisihkan. Yang ketiga, masukkan air, sirup, dan susu kental manis ke dalam panci, lalu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Dan tambahkan es batu secukupnya. Yang keempat, masukkan buah dan agar-agar ke dalam cup, lalu tambahkan sirup yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, es buah siap dipasarkan. Untuk produk yang ketiga, kami membuat sayur lodeh. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama untuk alat, kami gunakan dandang, wajan, sendok goreng atau sutel, sendok kuah, bokor, pisau, kompor, iris lubang, dan cobek. Sedangkan untuk bahan, kami menggunakan nangka, kacang panjang, tahu, santan, dan untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, cabai besar, daun jeruk, dan lada bubuk. Kemudian kami juga menyiapkan bahan yaitu penyedap rasa, minyak goreng, plastik pembungkus, dan karet gelap.
Untuk prosedur kerjanya yang pertama itu kita kupas kulit nangka, kemudian dipotong dadu, dicuci bersih, lalu direbus sampai matang dan sisihkan. Dan yang kedua itu potong kacang panjang menjadi beberapa bagian, direbus hingga setengah matang dan sisihkan. Lalu tahu dipotong dadu, digoreng sampai matang, kemudian sisihkan. Haluskan semua bumbu. Dan yang kelima itu kita panaskan minyak goreng, masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, tumis hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan, lalu masukkan nangka, kacang panjang dan tahu, kemudian diaduk hingga bumbu tercampur dengan semua bahan. Dan yang keenam itu kita masukkan santan kelapa dan penyedap rasa, kemudian aduk sampai santannya mendidih. Setelah matang, turunkan lalu didiamkan beberapa menit hingga sedikit hangat, lalu dituangkan ke dalam plastik pembungkus dan diikat dengan karet. Dan yang terakhir itu sayur lodeh siap dipasarkan. Baik, yang berikut kita lihat laporan keuangannya. Di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Total pemasukan yang di sini yang kami dapat sebanyak Rp712.000. Kemudian pengeluarannya, total pengeluarannya sebanyak Rp305.000. Dengan begitu maka keuntungan yang kami dapat sebanyak Rp407.000. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih.